Bu Kader terima kasih ya Bu Kader sudah meluangkan waktu untuk datang tempat ini Bu ya. Sebelumnya kita atau saya memperkenalkan diri dulu ya, karena ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Ibu Endang dari Puskesmas Taliwang sebagai petugas PTM. Ya. Kalau Ibu siapa namanya? Saya Ibu Tias. Ibu? Saya Ibu Siti. Iya, Ibu Siti ya. Nah, sekarang hari ini rencananya kita akan sama-sama belajar, Bu ya. Iya. Saya belajar, Ibu Kader juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada misalnya saya yang lebih pintar atau misalnya siapa, jadi sama-sama aja ya. Sekarang kita akan mempelajari Ibu tentang penilaian status fungsional. Ya? Iya. Nah, jadi mungkin Ibu baru pertama mendengarkan. Iya, baru nah, dengar. ya. Jadi sama-sama Bu ya. Oke, Bu Kader cantik, Ibu Kader hebat. Bagaimana kalau kita buat yel-yel ya agar kita tambah semangat dalam belajar? Oke? Ya, oke. Apa kira-kira Bu yel-yel kita yang kita buat? Ayo main dari Bu Kader. Apa ya? PTM cantik. Cara aman terhindar dari sakit. Aduh, luar biasa kader kita ini. Coba ulangi lagi. PTM cantik, cara aman terhindar dari sakit. Oke, coba untuk membakar ya Bu ya, membakar semangat. Sekarang hari ini Bu Kader hebat. Penilaian status fungsional yang meliputi aktivitas kegiatan hidup sehari-hari, ada metode deteksi dini dan interpretasi ya. Jadi mohon mungkin Bu Kader agak sedikit berkonsentrasi Bu ya. Saya minta tolong agar dapat nanti disampaikan juga kepada teman-teman kadernya apa yang didapatkan pada hari ini ya. Nah Bu Kader, sekarang kita akan membahas tentang PTM Bu ya, yaitu penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini juga akan menimbulkan resiko yang sangat besar terhadap kesehatan kita, terutama pada usia lanjut ya. Contoh penyakit tidak menular adalah obesitas, hipertensi, terus kencing manis. Itu perlu kita pantau pada pasien usia lanjut agar pasien usia lanjut kita ini atau lansia kita ini bisa mandiri melaksanakan kegiatan sehari-hari walaupun dia mempunyai faktor risiko tersebut. Sekarang Bu, Ibu silakan membaca ini sambil melihat itu ya Bu ya. Nah, ini penilaian status fungsional ini ada aktivitas kehidupan sehari-hari ya atau AKS. Di sini ada pemeriksaan AKS dilakukan menggunakan instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari. Nanti akan sama-sama kita pelajari dan sama-sama praktek Bu Kader ya. Karena mungkin dengan metode praktek itu akan lebih cepat diterima daripada dengan teknik hanya memberikan materi saja. Terus yang kedua ada interpretasi, ada skornya di situ. Nanti ada skornya, ada ketergantungan sedang, ketergantungan berat, dan ketergantungan total ya. Next ya, kita lihat lagi. Nah, itu contohnya, contoh formnya Bu. Sudah dilihat Bu ya? Sudah. Contoh form yang akan kita isi nanti ya. Di situ ada tentang pengendalian skornya Bu, ada keterangannya. Coba tolong dibacakan saya. Dari 0 sampai 2. Coba lihat itu. Ya. 0 sampai 2. Terus Bu? Jadi kalau 0 itu tidak terkendali. Ini tandanya kita tarik terus. Kalau 1 kadang-kadang tak terkendali, 2 terkendali teratur. Nah, itu adalah tentang ini, tentang rangsangan BAB. Sekarang coba Ibu Kader yang ingin membaca yang indikator keduanya. Yang kedua, mengendalikan rangsang BAK. 0, skor 0 jika tak terkendali atau pakai kateter. Kemudian 1 untuk kadang-kadang tak terkendali. Kemudian skor 2 untuk mandiri. Nah, jadi itu nanti ada misalnya kalau dia tidak terkendali itu kita harus memasang kateternya di situ Bu Kader ya. Misalnya ada juga yang tidak terkendali, misalnya berapa kali dia kencing, jadi masuk ke dalam poin skor 2 itu. Jadi yang ketiga coba dibacakan lagi. Membersihkan diri, mencuci wajah, menyikat rambut, mencukur kumis, sikat gigi. Itu skornya 0 sampai 1. Kalau 0 butuh pertolongan orang lain, kalau 1 mandiri. Nah, di situ misalnya dia butuh pertolongan lain, misalnya sakit dan segala macam, itu dimasukkan ke dalam skor itu ya. Misalnya bisa dilakukan mandiri, berarti dia sudah sehat. Ayo Bu Kader lagi. Kemudian yang keempat, penggunaan WC. Keluar masuk WC, melepas atau memakai celana, cebok, menyiram. Skornya 0 sampai 2. 0 itu tergantung pertolongan orang lain. Kemudian 1 untuk perlu pertolongan pada beberapa kegiatan, tetapi dalam mengerjakan sendiri beberapa kegiatan yang lain. Kemudian 2 mandiri.
Bisa sampai di situ Bu? Dibedakan skor-skornya? Ya sudah ya, selanjutnya ya. Iya. Ya. Selanjutnya kita akan yang kedua adalah interpretasi manajemen risiko jatuh pasien lanjut usia. Nah, sudah metode deteksi dini. Kalau pasien lanjut usia itu umur berapa Bu yang lansia? Di atas 45 tahun. Ibu? 60. Nah, berarti yang benar adalah 60 tahun ke atas. Ya, itu namakan lansia. Nanti ketika ibu mengadakan pemantauan dilihat dulu usianya. Nanti jangan yang usia produktif di bawah 50 tahun yang dipantau. Jadi kita sudah salah persepsi. Sekarang kita sama-sama menyatukan persepsi yang lansia di atas 60 tahun. Nah, jadi yang di atas 60 tahun inilah yang akan kita pantau Bu ya, dan diberikan edukasi. Metode deteksi dininya itu adalah ada di sini. Sudah saya bagikan Bu? Ya. Kita baca Bu Kader. Metode deteksi ini menggunakan instrumen penilaian resiko jatuh pada lansia yang berisi 11 pertanyaan. 1. Gangguan gaya berjalan, diseret, menghentak, berayun. Itu resiko skalanya 4. Ya, terus baca Bu. Kemudian yang kedua, pusing atau pingsan pada posisi tegak. Kemudian dengan nilai 3. Kemudian kebingungan setiap saat. Contohnya pasien yang mengalami demensia. Kemudian nokturia atau inkontinen, skalanya 3. Kemudian 5, kebingungan intermittent. Contoh pasien yang mengalami delirium, akut confusional state, itu 2. Kemudian 6, kelemahan umum. 7, 8, 9, 10 sampai 11 item. Sudah Bu, sampai di situ, sampai di bawahnya ada pertanyaan Bu? Atau nanti kita sambil evaluasi lagi ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke instrumennya. Nah, apakah Anda pada dasarnya ini ada instrumen-instrumen yang ditanyakan juga Bu kepada lansia kita nanti ya? Isinya ya tidak ya? Nah, jadi mungkin instrumen ini sebelum tadi kita sudah bahas Bu ya tentang penilaian status fungsional, apalagi aktivitas kehidupan sehari-hari, terus Resiko jatuh. nah, resiko jatuh. Kalau dalam aktivitas kehidupan sehari itu apa yang kita nilai? Buang air besarnya. Terus dipintar Bu Kader ya, terus Cara mengganti baju. cara mengganti baju. Kamar mandi. Betul. Ada yang ingin ditambahkan Bu? Enggak, Bu, cukup. Nah, ya, aktivitas kehidupan sehari-harinya sudah disebutkan oleh Ibu Tias, sudah sangat sempurna sekali Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menyimak dengan bagus apa yang kita bicarakan tadi. Sekarang yang kedua Bu, risiko jatuh pada lansia. Bu, kira-kira apa yang ingin kita lihat di risiko jatuh tersebut dan apa yang kita berikan skor? Ada bermacam-macam, ada 11 item. Salah satunya gangguan gaya berjalan, itu dapat skor 4. Kemudian pusing atau pingsan, itu skornya 3. Kemudian kebingungan itu 3. Nokturia 3. Kemudian ada kelemahan otot 2. Ada riwayat jatuh dalam 12 bulan terakhir, skornya 2. Osteoporosis 1. Gangguan pendengaran dan penglihatan 1. Nah, sudah Bu ya tadi ya, kita dari 2 materi kita itu kira-kira masih ada pertanyaan Bu? Ibu Kader sudah jelas nanti dalam memilah dan memberi skor kepada pasien kita yang lanjut usia. Ini mungkin Bu ada sedikit pertanyaan, ini saya bingung ini Bu, tak tahu artinya ini. Nomor 3, ada nomor 3, kebingungan setiap saat, dalam kurung contoh pasien yang mengalami demensia itu apa. Kemudian ada nokturia, inkontinen, itu skornya 3. Kemudian ada ini kebingungan intermiten, contoh pasien yang mengalami delirium akut. Nah, ini misalnya Ibu bingungnya yang bagaimana saya tahu bingungan setiap saat, dalam kurung contoh pasien yang mengalami demensia. Itu maksudnya Bu, kebingungan setiap saat itu karena pasien kita ini sudah lanjut usia ya, jadi dia sudah lupa ya, mungkin dia lupa rumahnya, lupa dia makan, lupa dia naruh tempat barang, atau lupa dia
lupa dia dengan hal-hal yang sangat kecil. Mungkin bagi kita yang masih usia produktif, itu dimaksud dengan kebingungan yang akan Ibu pantau nanti di situ. Oh iya. Ya. Baik Ibu. Jadi sudah jelas sampai di situ Bu ya. Nanti akan kita sama-sama kembali. Saya sama Ibu sama-sama berproses belajar ke pasien lanjut usia kita. Baik. Kita sudah melakukan proses pembelajaran Bu ya, Bu Tia sama Ibu Vera ya. Sama-sama nanti kita akan belajar. Bagaimana kita lihat sekali lagi ya? Boleh. Kita semangat. Oke. Ya PTM. PTM cantik, cara aman terhindar dari sakit. Iya. Nah, jadi mungkin kegiatan kita pada hari ini, proses belajar kita tutup Bu ya. Dan kami dari Puskesmas mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan waktu oleh Ibu sudah memberikan waktu untuk sama-sama kita belajar. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.